Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukti Jamal dari kelompok 2 yang beranggotakan Denny Setiawan, Iqbal Hardiansah, Nur Muhammad Ridwan Alzidan, M. Faiz Afifi, dan Tapta Arif Saputra. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memiliki suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya berapa ukuran dan jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan tipologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis biasa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seseorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Berikut adalah contoh perintah IP route. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1. Tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2. Masuk ke mode global configuration. Langkah 3. Ketik perintah IP route dengan prefix demax yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh tidak. Langkah 4. Ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah 5. Keluar dari mode global configuration. Langkah 6. Gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Contoh jaringan sederhana dengan 3 router seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Router Hoboken harus dikonfigurasi sehingga dapat mencapai jaringan 172.16.10 dan jaringan 172.16.5.0. Kedua jaringan subnet max-nya 255.255.255.0. Paket yang tujuannya ke jaringan 172.16.1.0 harus dirutekan ke Starlink, dan paket yang bisa ditujuan ke jaringan 172.16.5.0 harus dirutekan ke Wycross. Dalam hal ini, routing statis bisa digunakan. Kedua routing statis tersebut akan dikonfigurasi menggunakan interface lokal sebagai gateway ke jaringan yang dituju, seperti yang ditunjukkan oleh gambar bawah ini.
Dua routing statis yang sama juga dapat dikonfigurasikan dengan next hop address sebagai gateway, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.6. Rute pertama ke jaringan 172.16.1.0 dengan gateway ke 172.16.2.1, sedangkan rute kedua ke jaringan 172.16.5.0 dengan gateway ke 172.16.4.2. Administratif distance tidak dilakukan sehingga defaultnya bernilai 1.